Aku tertarik karena cerita ini tuh udah viral banget, sampai sekarang juga masih hype. Terus pas ini difilmin dan ditawarin buat casting, waktu itu aku tawarin dua karakter, mau apapun yang dapat aku terima karena ceritanya bagus banget. Terus juga banyak mengangkat budaya Indonesia, terus juga vintage-nya dapat banget. Jadi aku tertarik banget buat join di sini gitu. Terus aku juga belum pernah satu project bareng Mas Awi, makanya aku mau nyobain. Terus juga setelah baca karakternya beda dari karakter yang pernah gue mainin sebelumnya. Terus juga ya penasaran aja sih mau kerja bareng sama Pak Ipung, terus juga sama Mas Iwen, karena butuh lah ilmu baru lagi sama kru-kru senior. Pertanyaan kedua, bagaimana bekerja bersama sutradara Alwi Suryadi dan pemain film? Jujur kalau Duluan aja Pak. Monggo Pak. Apa ya? Ya, Monggo. hati-hati Pak. Iklan guys. Ya kalau gue sih seneng banget di project ini tuh bisa ketemu sama orang baru, tapi ya antara baru nggak baru lah gitu. Akan ini gue pernah bareng, Adinda Thomas pernah bareng, Fajar Nugra pernah bareng, Tisa Biani sebelumnya udah pernah kenal. Terus kalau Calvin Jeremy baru banget kenal dan baru produksi bareng, sama kayak Tisa Biani juga baru produksi bareng. Penasaran juga main sama aktor senior Mas Kiki Narendra, terus juga Mas Andri, Kaulia Sarah gitu. Kalau aku happy banget bisa syuting bareng Mas Awi. Ini pertama kalinya aku syuting bareng Mas Awi, dan aku lihat rekodnya Mas Awi, dia menciptakan film-film yang box office, terutama di horor gitu. Jadi setelah tahu film KKN ceritanya keren, terus yang ngedirect juga Mas Awi, aku mau join gitu. Kita bener-bener apa ya, gue sih ngerasa kayak ada keluarga baru sih gitu di syutingan ini. Dimulai kayak masing-masing karakternya kayak dia nih. Kenapa? Salah satu orang yang epic juga sih gitu. Oh, bener, kamu nggak dendam sama aku? Enggak lah, meskipun dia suka taekwondoin orang-orang gitu, tapi Bohong. nggak apa-apa, berhubung gue juga strong jadi aman aja gitu kalau ketemu sama mantan atlet Indonesia taekwondo, ya sih. Haha. Ya masing-masing background lah, seru banget lah. Kayak Calvin yang sebagai penyanyi, terus juga kayak Fajar Nugra stand up gitu. Seru lah bareng sama temen-temen di sini. Nggak bisa gue jelasin terlalu gamblang dan terlalu banyak, karena ya seneng aja intinya bareng-bareng sama pemain-pemain KKN di Desa Penari ini. Semua pemain. Tantangan terberat selama syuting KKN yang kalian nggak sabar pengen kasih nih ke penonton? Ini syuting di day ke-21. Kita lagi mau berangkat ke desa KKN-nya, dan itu medannya waktu kita naik motor tuh bener-bener kayak gitu kan. Itu naik motor, enggak jalan darat, tuh yang bener-bener naik motor yang kayak gitu, dan udah beberapa kali tuh aku mau jatuh gitu loh. Gila sih. Dan itu kayak bolak-balik kan, take-nya ada yang shot drone, terus ada yang naik kameranya di motor yang gitu-gitu tuh, dan itu kayak perutku sakit banget. Tapi itu setnya bener-bener keren banget, bener-bener kita kayak lagi ada di dalam hutan, dan itu jauh banget mau menuju ke desa KKN-nya, dan itu memerlukan mental yang sangat kuat untuk sampai ke desa KKN. Gue seneng sih di scene itu, di posisi dimana banyak rasa campur aduk tapi harus gue keluarin di dalam satu scene, dan itu ya seneng lah. Di setiap film pasti ada tantangannya, dan juga di film KKN di Desa Penari itu juga ada salah satu, nggak cuma salah satu sih, lumayan banyak lah. Well, yang paling the best adalah waktu kita jalan menuju ke desa KKN ini. Itu bener-bener aku sama Tisa, iya di desa KKN kita, di Desa Penari, bener-bener perutku tuh setelah tek kayak mau muntah gitu, agak-agak mual gitu gara-gara jalannya saking rapinya gitu. Saking rapinya, tapi kita tetap semangat syuting. Mulus banget ya. Treatment khusus untuk pendalaman karakter? Treatment khusus untuk pendalaman karakter lebih ke arah detail aja sih, detail ketika pencarian karakter gitu. Tapi kan kayak setiap aktor kan pasti sebelum
proses reading, sebelum proses produksi pasti kan semua aktor ngerjain PR-nya gitu. Kalau gue sih paling di posisi yang lebih ya treatment yang kayak pencarian secara data sosiologisnya gitu. Terus juga masalah filosofi dari masing-masing yang kenapa si Bima tuh begini dengan penjabaran karakter yang panjang ya, treatment kayak gitulah yang gue terapin secara detail pencarian karakternya Bima sih paling sih kebetulan kalau gue anak outdoor jadi kalau untuk sama ular sih ya nggak takut lah gitu. Terus kalau untuk masalah dialog Jawa gue langsung mulai start karena udah di notes dari awal akan pakai bahasa Jawa. Waktu itu gue lagi syuting film Rasuk 2 sih sebelum film ini. Terus gue juga cari di kru-kru sana mana yang orang Jawa, ya akhirnya gue belajar dari mereka gitu. Penerapan bahasa Jawanya supaya lebih terbiasa karena takutnya kalau misalnya gue telat untuk belajar bahasa Jawa nanti akan ngefek, gue akan kepikiran bahasanya, malah nanti entah olah tubuh atau intonasi atau nada jadi malah berantakan. Jadi ya hal-hal kayak gitulah dari jauh sebelum syuting udah dimulai. Kalau aku sendiri ya pasti sama ya, kita ada bedah naskah, terus kita juga ada bedah karakter, terus kita ada reading. Yang paling khusus tuh di sini aku ada belajar tari khusus Jawa Timuran gitu. Terus ada dialek juga Jawa Timur, walaupun aku orang Jawa yang emang sehari-hari kalau di rumah tuh sama ibu atau sama keluarga, sama temen yang ada di Semarang aku ngomong Jawa, tapi tetap aja ada yang beda gitu di Jawa Timur gitu. Ada beberapa kata bener-bener kalau di Jawa itu emang udah sering kepake, tapi pas kita ngomong ke Jawa Timur tuh kalau tahu orang Jawa Timur itu kayak pasti ini bukan orang Jawa, ini bukan orang Surabaya gitu, ini pasti orang Jawa, pasti kayak kelihatan. Jawanya bukan Jawa Timur gitu. Iya, pasti buku Jawanya bukan Jawa Timur, itu pasti kelihatan. Jadi di sini agak konsen buat ngejagain ngomong Timurannya biar lebih beda daripada aku ngomong dialek Jawanya, soalnya emang beda banget dari intonasinya. Terus juga ada beberapa kata yang digunakan di Jawa Tengah tuh beda untuk di Surabaya gitu. Tunggu, aku jadi inget tantangan yang paling nyebelin di sini sebenarnya tuh hujan, tau nggak sih? Kita kadang kalau ada eksterior Kalian alam. Iya, kalau ada eksterior gitu itu kadang suka kepentok sama cuaca gitu, dan itu bikin utang scene gitu. Cuan-cuan. Itu sih. Kalau selebihnya untuk karakter Ayu ya udah pendalaman aja, dipelajarin aja lagi, development lagi gitu. Pertanyaan terakhir, setelah nonton KKN ini penonton akan dapat apa? Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari film ini, biar nggak sembarangan kalau kita lagi main ke daerah orang lain. Ya kalau untuk Lebih berhati-hati lagi. Untuk pesan, kalau yang gue harap sih adalah ketika ekspektasi pembaca dan visual yang kita hasilkan, audio visual yang kita hasilkan itu semoga setara sama ekspektasinya penonton, dan kalau bisa sih lebih gitu. Nonton dulu, pasti tahu apa yang bakal didapat kalau udah nonton. Jangan lupa saksikan film KKN di Desa Penari di seluruh bioskop Indonesia.